Halo, ketemu lagi dengan saya, Irwan Margono. Kali ini saya akan bahas mengenai hipertensi, salah satu penyakit kronis yang dikatakan tidak dapat disembuhkan, melainkan hanya dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Di video ini, saya akan jelaskan bagaimana hipotiroid dapat menyebabkan hipertensi dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi yang belum mengikuti video diet sehat cara Irwan sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description box. Silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ada info penting yang terlewatkan. Banyak surprise yang akan Anda temukan. Hanya 10-15% hipertensi disebabkan karena kelainan atau gangguan fisik seperti kelainan jantung, aorta, tumor, aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah dan sebagainya. Selebihnya, hipertensi dikatakan sebagai esensial atau idiopatik, yang artinya tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Dr. Broda Barnes dalam bukunya Hypothyroidism: The Unsuspected Illness mengungkap bahwa ada kaitan erat antara hipertensi dengan hipotiroid. Selanjutnya, Tom Bremeyer mengungkap kaitan hipotiroid dan hormon aldosteron dengan hipertensi. Papernya dapat diakses melalui link di description box. Berikut adalah penjelasannya. Secara ringkas, hipotiroid akan menyebabkan tubuh memproduksi hormon aldosteron. Meningkatnya hormon aldosteron akan lebih meningkatkan lagi hipotiroid. Aldosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh bagian permukaan dari kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Aldosteron merupakan bagian dari sistem renin-angiotensin-aldosteron. Aldosteron memiliki peran sentral dalam pengaturan tekanan darah, kadar sodium atau natrium, dan kadar potasium atau kalium. Sodium adalah mineral yang didapat dari garam dapur NaCl yang kita konsumsi sehari-hari. Aldosteron bekerja dengan cara menyerap kembali sodium dan membuang potasium melalui ginjal. Mekanisme ini secara tidak langsung mengatur pembuangan atau mempertahankan air, mengatur tekanan darah dan volume darah. Penurunan kadar potasium akan mengakibatkan arteri menyempit dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Peningkatan kadar aldosteron juga menyebabkan inflamasi dan edema atau pembekaan karena tubuh kelebihan air. Keduanya akan menekan metabolisme. Semua itu menjadikan tubuh lebih hipotiroid. Aldosteron meningkat sebagai reaksi dari: pertama, menurunnya kadar sodium. Kedua, meningkatnya hormon paratiroid karena menurunnya kadar kalsium. Ketiga, hipoglisemia. Keempat, estrogen dominans. Kelima, peningkatan hormon serotonin. Dan keenam, peningkatan bakterial endotoksin. Semua itu umum terjadi pada penderita hipotiroid. Penderita hipotiroid akan kehilangan sodium dengan cepat dan akan defisiensi kalsium. Estrogen akan menjadi dominan dan akan meningkatkan produksi hormon serotonin. Penderita hipotiroid akan rawan mengalami SIBO atau Small Intestine Bacterial Overgrowth yang berakibat meningkatnya bakterial endotoksin. Ditambah lagi, penderita hipotiroid akan mengalami peningkatan hormon adrenalin yang mengakibatkan meningkatnya tekanan darah. Jadi, banyak faktor yang mengakibatkan penderita hipotiroid menjadi hipertensi. Penting diketahui bahwa mengatasi hipertensi dengan membatasi konsumsi garam dan minum obat jenis diuretik akan berakibat tubuh kesulitan mengatasi kekurangan sodium dan justru akan memacu peningkatan produksi hormon aldosteron.
hipertensi akan semakin tidak terkendali. Berikut adalah cara alami atasi hipertensi. Pertama, tingkatkan konsumsi kalsium dan tetap cukup konsumsi garam. Sumber kalsium dapat dari susu atau keju. Kedua, tingkatkan konsumsi potasium. Sumber potasium diantaranya jeruk orange, pisang, ubi, alpukat, dan melon. Ketiga, tingkatkan konsumsi makanan yang mengandung hormon tiroid aktif atau T3. Diantaranya otak sapi atau kambing dan hati ayam sapi atau kambing. Sebagai catatan, tidak ada korelasi antara konsumsi makanan tinggi kolesterol dengan kadar kolesterol dalam darah. Mengenai ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Keempat, atasi kelebihan estrogen dengan konsumsi wortel mentah dan rebung. Wortel mentah dapat dibuat acar wortel menggunakan cuka apel. Rebung dapat dibuat masakan seperti isi lumpia. Kelima, atasi hipotiroid. Untuk itu, ikuti video saya sebelumnya, Diet Sehat Cara Irwan. Di antaranya dengan meningkatkan konsumsi makanan seperti orange, telur, butter, daging berlemak, udang, hati, kikil, dan VCO. Sekian penjelasan mengenai cara sembuhkan hipertensi tanpa obat. Untuk komentar dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komen di bawah. Silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ada info penting yang terlewatkan dan akan mendapatkan notifikasi bila video berikutnya sudah saya upload. Banyak surprise yang akan Anda temukan. Terima kasih.